Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Ferbianti dari STKIP PGRI Jombang. Kali ini saya akan memberi informasi kepada kalian tentang tutorial cara menulis cerpen dengan metode induksi dan deduksi. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Fitri Rizky Wahyuniati MD. Simak video kali ini ya. Struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak, berisi ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang akan diceritakan. Yang kedua ada orientasi. Pada bagian ini, Anda akan berkenalan dengan waktu, tempat, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Yang ketiga ada komplikasi. Pada bagian ini, Anda akan menemukan urutan kejadian yang terdapat dalam cerpen. Yang keempat ada evaluasi. Pada bagian ini, Anda akan menemukan konflik hingga menuju ke klimaks. Yang kelima ada resolusi. Resolusi memuat solusi atau penyelesaian dari masalah yang terdapat dalam cerpen. Dan yang terakhir ada koda. Koda yaitu amanat cerpen atau bisa disebut juga dengan nilai moral. Cara menulis cerpen. Yang pertama, sisihkan waktu 5-10 jam. Pastikan Anda menyisihkan waktu sekitar 5-10 jam dalam proses mencari ide hingga menulisnya ya. Yang kedua adalah mencari ide. Untuk mendapatkan ide dari sebuah cerpen, Anda bisa mencarinya dari berbagai macam sumber. Misalnya dari menonton TV, browsing di internet, membaca buku, atau melihat diri sendiri di kejadian secara langsung. Yang ketiga, menulis dengan gaya sendiri. Biasanya hal ini kadang enggak dilakukan oleh pemula. Rasa pesimis sudah menghantui padahal belum mencoba. Bagaimana akan bisa jadi mencoba pun tidak dilakukan. Menulis dengan gaya bahasa sendiri berarti menulis dengan gaya yang biasa kita lakukan. Yang keempat adalah menentukan tema. Dengan kata lain, tema adalah sebuah ide pokok pikiran utama dalam sebuah cerpen. Pengarang tidak dituntut menjelaskan temanya secara gamblang dan final, tetapi ia bisa saja hanya menyampaikan sebuah masalah kehidupan dan akhirnya terserah pembaca untuk menyingkapi dan menyelesaikannya. Selanjutnya yakni membuat alur dan plot. Alur dan plot merupakan unsur penting bagi menulis cerpen. Alur dan plot merupakan rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu, sementara orang menganggap plot adalah jalan dari sebuah cerita. Selanjutnya, tentukan penokohan. Tokoh harus tampak hidup dan nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Dalam cerpen modern, berhasil tidaknya sebuah cerpen ditentukan oleh berhasil tidaknya menciptakan citra watak dan karakter tokoh tersebut. Selanjutnya, tentukan latar atau setting. Latar atau setting yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam suatu cerita. Pada dasarnya, latar mutlak dibutuhkan untuk menggarap tema dan plot cerita, karena latar harus bersatu dengan tema dan plot untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas. Selanjutnya, membuat sudut pandang. Sudut pandang tokoh ini merupakan visi pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh bercerita. Jadi, sudut pandang ini sangat erat dengan teknik bercerita. Sudut pandang cerpen yang paling umum digunakan adalah sudut pandang orang pertama alias penulis menggunakan subjek aku. Namun, juga dapat kita menjumpai dalam sebuah cerpen menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan subjek mereka ataupun tokoh lain. Metode deduksi. Metode deduksi merupakan cara menulis cerpen dengan mendapatkan ide secara umum kemudian ditarik pada ide yang lebih khusus. Penulis sengaja ingin menulis cerpen secara umum, tapi belum tahu ceritanya mau seperti apa. Setelah itu penulis mengembangkannya menjadi sebuah cerita yang lebih spesifik. Contohnya saja, saya menulis cerpen cicak. Saya menjadi terilhami untuk menulis cerpen-cerpen berikutnya dengan tema-tema binatang, seperti tikus, buaya, kucing, ular, dan lain sebagainya. Hampir semua cerpen-cerpen yang saya tulis, ditulis dengan metode deduktif. Metode induksi. Metode induksi merupakan cara menulis cerpen dengan mendapatkan ide secara khusus kemudian ditarik kepada ide yang lebih umum. Contohnya, penulis telah mempunyai sebuah cerita spesifik yang akan dituliskannya menjadi sebuah cerpen. Kemudian penulis menariknya menjadi tema umum yang dituangkan dalam sebuah cerpen. Contohnya adalah cerpen Gaji Pensiun Janda. Ditulis dengan ide spesifik dari cerita yang didengar tentang seorang nenek yang mengambil gaji pensiun jandanya. Kemudian ditarik menjadi tema umum, menjadi seorang janda yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya yang dulunya bekerja sebagai pegawai. Bagaimana tutorial tadi? Cukup bermanfaat bukan? Silakan dicoba ya. Saya Sela Ferbianti, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.